Bisa nggak kalau chat? Kuat nggak? Internetnya kuat kayaknya ya. Kuat aja ya. Bentar ya, buka WA aja susah nih. WA web. Ya, oke, belajar. Kemudian data. Nah, ini benar nih data. Penelitian terhadap suatu hal. Oke, what else? Sampel. Sampel or simple? Oh, sampel. Masalah. Nah, ini cari masalah sebenarnya. Atau sudah ada masalah. Oke, metode. Nice. What else? Belum ada yang lebih susah kan? Belum ada ya. Yang pertama kayaknya deh sudah itu tadi. Pengamatan. Sip, apalagi? Mencari sesuatu yang baru. Betul, objek yang diteliti dan menghasilkan data. Oke. Apalagi tuh? Oke. My next question is, when did the last time you conduct research? Oh, ada yang jawab hasil. Silakan. Kapan sih terakhir Bapak dan Ibu melakukan penelitian? Maaf, ada backing vokal. Kapan Bapak dan Ibu terakhir melakukan penelitian? Kuliah. Kuliah apa ini Bapak dan Ibu? S1 apa S2? Skripsi. Oke. Skripsi. Oh, skripsi tahun berapa ya? Udah lama ya? S1 skripsi. Saya cari jawaban yang tahun lalu misalnya, atau tahun ini, bulan ini misal. Ada nggak? Kalau ada nanti mau saya kasih hadiah buku. Siapa tahu ada ya tahun ini. Tuh, 2018. S1 ibu-ibu nih. Oke, 2015. Ya, masih ada yang menjawab? Oke, sebentar Bapak dan Ibu, ini filenya sudah terbuka. Membuka WA web juga ya, dari tadi agak susah. Kita akan melihat yang mana yang duluan terbuka ya. Oke, so kayaknya internetnya memang lakukan. Oh, bagus ini, semangat. Wah, 2020, nice. Ada nggak yang 2022 atau 2023 gitu?
Saya coba share. Sudah kelihatan Kak Bapak dan Ibu? Sudah, Oke. Bu? Sudah, Bu. Ya? Sudah. Oke, alhamdulillah akhirnya ya. Ya, mohon maaf karena memang di luar kuasa kita udah ini ya, kalau internetnya gangguan ini ya. Nanti saya sambil coba kirimkan juga materi yang selanjutnya. Ya, jadi seperti yang sudah terlihat di layar kita semua. Jadi saya akan coba memberikan selayang pandang sedikit ya mengenai apa sih Forum Guru Bahasa Peneliti itu ya. Oke. Nah, jadi kelihatan ya Bapak dan Ibu ya layar selanjutnya ya? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. So, I will carry on ya. Jadi yang membuat saya dan beberapa rekan itu untuk mendirikan forum atau kelompok ini adalah yang pertama dengan berlatar belakang permasalahan dalam KBM ya. Oke, biasanya kita guru pasti menemukan permasalahan di dalam kelas ya, terutama permasalahan dalam pembelajaran. Misalnya ada siswa yang mungkin malu atau takut ketika diminta berbicara dalam bahasa Inggris, atau mungkin ada siswa yang mungkin kalau mengerjakan tugas sendirian itu agak kesusahan, jadi dia lebih nyaman berkelompok, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan lainnya di dalam kelas kita, bukan hanya siswa kita, tapi kita juga sebagai guru ya. Kemudian latar belakang yang lain adalah karena belum adanya wadah untuk mengakomodir guru-guru bahasa yang ingin meneliti. Ya, jadi seperti yang sudah tadi kita brainstorm sedikit ya, kapan sih terakhir meneliti? Ada yang bilang ketika S1 pas skripsi, ada yang mungkin S2, ada yang baru mau ya. Karena kalau mendengar kata-kata penelitian itu kan biasanya identik dengan dosennya, bukan guru ya. Walaupun tidak dilarang sama sekali guru itu meneliti, malah dianjurkan ya. Karena kalau dosen kan itu wajib ya, karena mereka terikat dengan yang namanya Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi memang harus meneliti. Nah, jadi kenapa sih kita tidak coba kumpulkan teman-teman guru yang visi dan misinya sama, ingin meneliti dan membagikan hasil penelitiannya tentunya ya. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah kami ingin membuka kesempatan bagi guru bahasa untuk belajar menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya. Pasti kalau penelitian ada hasil itu hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan ya, jadi tidak mandek hasilnya begitu aja, karena kalau seperti itu percuma ya. Alangkah baiknya sudah meneliti, ditulis, hasilnya dibagikan supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, terutama untuk sesama rekan guru bahasa Inggris ya dalam hal ini ya. Oke, kemudian adapun visi dari Forum Guru Bahasa Peneliti ini adalah kita ingin mewujudkan guru bahasa yang mampu berperan aktif dalam penelitian pembelajaran bahasa. Tentunya guru ini juga bisa mempunyai penalaran yang kritis, bisa menjadi kreatif dan mandiri ya. Nah, kemudian apa misi dari forum ini? Kita punya 4 misi. Yang pertama adalah kita ingin menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan. Kemudian yang kedua, kita ingin praktek-praktek pembelajaran bahasa yang dituangkan dalam bentuk penelitian itu terdokumentasi dengan baik. Dalam hal ini tentunya dalam bentuk tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal penelitian, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mempunyai misi untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah guru bahasa. Jadi menulis hasil penelitian atau menulis hasil praktik baik itu kan merupakan salah satu karya ilmiah ya. Kemudian yang keempat, kita ingin memfasilitasi guru bahasa peneliti untuk membagikan hasil penelitiannya di tingkat nasional maupun internasional, serta dalam bentuk publikasi. Jadi yang keempat ini maksudnya seperti ini, ketika sudah selesai meneliti, ada hasil,
kita akan fasilitasi, maksudnya kita akan memberikan informasi, kita akan memberikan dorongan. Di sini loh Bapak dan Ibu kita bisa share hasil penelitian kita, misal di konferensi ya tingkat nasional atau kalau bisa internasional sekalipun lebih baik. Kalau untuk yang nasional itu biasanya ada kegiatan-kegiatan tahunan yang bisa kita ikuti, contoh ya TEFLIN ya atau ITEL. ITEL ini yang khusus untuk pembelajaran pakai teknologi ya. Itu kita akan berikan informasi, kita akan dorong, kita akan bantu seperti apa sih proses pendaftaran sampai mungkin bisa mendapatkan grant ya. Tapi grantnya yang memberikan bukan kita, tapi biasanya ada grant atau beasiswa dari penyelenggara acara tersebut ya. Oke. Nah, tentunya dalam kegiatan penelitian ini kita tidak sendiri dong, karena seperti kita tahu kita guru, kita lebih banyak di lapangan ya. Kemudian ilmu-ilmu tentang kepenelitian kita mungkin ada, tapi udah lupa karena udah lama nggak meneliti nih ya. Terakhir mungkin ketika S1 atau maupun yang S2 ya, jadi udah lupa. Jadi kita akan menggandeng para ahli di bidangnya yang sudah terbukti memang juga peneliti ya. Jadi dua orang ini, yang sebelah kiri adalah Bapak Made Heri Santosa, PhD, ini dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau juga seorang peneliti dan dosen bahasa Inggris ya. Yang di sebelah ini saya rasa Bapak dan Ibu udah tahu karena ini salah satu dosen terbaik di alma mater kita ya, bagi yang lulusan Universitas Mula Warman, Ibu Dr. Nur Rahmawati MD. Insya Allah keduanya ini yang akan membimbing kita nanti dalam penulisan penelitian ya. Kemudian sementara ini kami punya tim founder itu perempuan semua Bapak dan Ibu ya. Saya Safitri Wahyuni dari Skoye Kaltim yang didaulat menjadi ketua. Kemudian ada wakil ketua Ibu Nur Aliyah MPD dari SMA 15 Samarinda. Yang ketiga ada Ibu Elvira Siahaan dari SMK 3 Samarinda. Selanjutnya ada Ibu Diana Iriantina dari SMK Muhammadiyah 3 Samarinda. Dan ada humas kita di sini Ibu Bekti Andari dari Skoye Kaltim ya. Kita masih membuka kemungkinan untuk ayo yang lain ikut dong di kepengurusan gitu ya. Jadi bukan cuma kami ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah kita sudah mencoba menggandeng beberapa pihak ya untuk sama-sama berpartner nih dalam kegiatan penelitian kita nanti ya. Yang pertama ini adalah Smart Education Center Samarinda. Ini letaknya ada di Jalan MT Haryono atau Rawa Indah kalau dulu ya. Ini base camp kita juga sementara. Ini tempat kursusan ya, kursusan bimbel semacam itu. Kemudian Balitbangda Kaltim, ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ini kita juga sudah coba penjajakan. Kalau jadi ya insya Allah tahun 2024 kita akan diberikan proyek untuk mengembangkan penelitian dan bidang inovasi di Kalimantan Timur. Tapi kita karena guru jadi kita fokusnya mau ke pendidikan ya. Kemudian untuk Dinas Pendidikan Samarinda dan Kalimantan Timur kita juga akan coba ajak karena walau bagaimanapun kita guru berada di bawah Dinas Pendidikan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi payung kita itu ini ya, Dinas Pendidikan ya. Kemudian yang ini Central Queensland University, ini kita sudah dalam rangka persiapan penelitian bersama. Jadi kami mendapat tawaran untuk melakukan penelitian dengan mahasiswa S3 di sana yang akan nanti dibimbing oleh supervisor dari sana juga. Kami sudah mengajukan 3 tim ya. Saat ini lagi proses penulisan proposal ya. Nanti jika Bapak dan Ibu ingin berminat silakan bisa dicoba ya. Tapi ya kita harus mengikuti timeline mereka ya. Jadi ada memang nanti jadwal yang harus diikuti bersama ya. Nah yang ini MGMP bahasa ini kita akan coba nanti kerjasama entah dalam bentuk workshop pelatihan penulisan atau workshop penelitian dan seterusnya.
seperti yang sudah disinggung Pak Lutfi tadi ya. MGMP bahasa di sini terbuka untuk level SD, kalau SD KKG ya, SMP, SMA, dan tidak hanya bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bahasa asing seperti Jerman, Jepang, bahasa Arab, dan sebagainya. Yang penting GMP bahasa ya. Kemudian apa sih yang kita lakukan di FGBV ini atau di forum ini? Kita akan melakukan seminar. Ini sudah kemarin ya, seminar, kemudian webinar ya, workshop, dan publikasi. Dan pelan-pelan nanti arahnya juga ke penelitian ya. Oke. Ini sudah kita lakukan kegiatan kami yang pertama kali kemarin tanggal 17 Februari 2023 di Samarinda ya. Ada seminar pendidikan, narasumbernya kami bertiga, waktu itu Pak Made Heri karena berhalangan hadir, jadi hybrid ya Bapak dan Ibu. Tapi insya Allah nanti beliau akan hadir di Samarinda langsung. Kemudian ada Miss Wati kemarin juga menyampaikan mengenai riset ya, terutama untuk guru itu seperti apa, dan kemarin saya menyampaikan juga mengenai forum ini ya. Kita juga sedang proses perekrutan anggota ya, jadi nanti jika Bapak dan Ibu berminat nanti akan saya share cara-caranya seperti apa. Oke, ini rencana Bapak dan Ibu ya. Jikalau kita sudah punya anggota dan sudah ada pengurus yang fix, kita akan melakukan pelantikan dan pengukuhan ya. Kemudian kita akan webinar. Di webinar itu nanti yang diundang adalah mentor menulis. Sudah berapa ribu guru ya yang diajarin ya. Ini juga mentor menulis saya. Jadi jika memungkinkan kita akan mengadakan webinar. Jika lebih memungkinkan lagi kita akan adakan offline webinar, bukan seminar berarti ya, atau workshop. Kita akan lihat nanti ya dengan mendatangkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya ya. Kemudian kemungkinan bulan Juli akan ada webinar ya. Karena narasumbernya jauh ya, ada di Jogja, kita akan coba webinar ya, mengundang salah satu dosen dari Universitas Mercu Buana ya, Yogyakarta, Pak Daniel ya. Pak Daniel ini salah satu personil ITEL juga ya. Kemudian saya juga akan ikut nanti, dan nanti sudah ada tagihan dalam bentuk rancangan ide atau konsep penulisan praktik baik ya. Tapi ini masih timeline sementara Bapak dan Ibu ya. Jika MGMP Bapak dan Ibu nanti ingin membuat workshop sendiri, that's good ya, it's okay, nggak apa-apa, kita bisa kerjasama ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi salah satu program FGBP yang besar ya tahun ini untuk bulan Agustus, akhir minggu terakhir ya. Kami akan mengadakan workshop menulis praktik baik ya, atau best practice. Narasumbernya insya Allah Pak Made Heri Santosa akan hadir di Samarinda bersama saya juga. Ini nanti kita akan menerima tulisan praktik baik yang sudah ada draftnya ya. Ketika pendaftaran, maksud saya ketika pendaftaran ada draft tulisan, kemudian workshop tinggal dikembangkan ya. Jadi ketika ikut workshop ini tidak blank sama sekali ya. Kenapa? Karena nanti akan ada waktu tertentu, ada timeline tertentu di mana kita tulisannya harus selesai dan akan kita bukukan bersama ya. Ini nanti di akhir tahun kita akan coba masuk ke penelitian. Sudah ya, kita coba bentuk yang PTK atau NI. NI ini naratif inquiry Bapak dan Ibu ya, ini deskriptif. Ini kualitatif, tapi kualitatif yang dalam ya, karena setiap partisipan itu nanti digali ceritanya, digali pengalamannya satu-satu. Jadi dia hasil penelitiannya otentik, lebih otentik dan lebih bermakna seperti itu ya. Nanti kita juga akan belajar mengenai metodologi penelitian dan tentunya ada tagihannya nanti berupa rancangan penelitian ya, seperti itu. Nah, ini tidak usah saya jelaskan terlalu panjang ya, karena ini merupakan semacam apa sih yang harus dilakukan mentor, bisa kita baca sendiri.
seperti ini. Kemudian apa sih yang dilakukan pembicara tamu ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian tim inti atau pengurus seperti ini, tentunya melakukan penelitian ya. Nah, untuk anggota nanti bagi Bapak Ibu yang berminat bisa melakukan hal seperti ini. Nanti akan ada form pendaftaran online dan membayar iuran keanggotaan sekali saja ya. Jadi bayarnya bukan tiap bulan gitu atau tiap tahun, enggak, sekali aja. Dan nanti kalau sudah jadi anggota berhak mendapatkan potongan 10% untuk mengikuti event-event FGBP yang tadi misalnya seminar, webinar, dan seterusnya ya. Kemudian tentunya ketika sudah menjadi anggota akan mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi menyeluruh tentang penelitian dan publikasi. Selanjutnya, kalau sudah jadi anggota, wajib melakukan penelitian dan penulisan serta melakukan publikasi. Namanya juga Forum Guru Bahasa Peneliti ya. Jadi kerjaannya ya meneliti ya. Tapi itu tadi jangan akan belajar bersama, tentunya ada mentor juga yang siap dengan kita. Nah, jadi jika ada info, jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa datang ke sini ya. Tadi Smart Education Center di Samarinda alamatnya ini, atau bisa WA saya langsung juga nggak gitu ya. Oke. Nah, itu untuk materi yang pertama ya Bapak dan Ibu ya. Saya lanjut yang selanjutnya ya. Kalau gitu ya. Ya Bu, silakan. Mumpung kayaknya sinyalnya sudah mulai bersahabat ini ya. Oke, menunggu sebentar. Halaman tidak merespon. Mulai lagi dia, maaf. Nah, oke. Sudah terlihat ya, cuma saya masih menunggu icon share. Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk slide selanjutnya ini materinya mengenai salah satu yang ada di dalam slide pertama tadi ya, workshop penulisan best practice ya. Ya, jadi seperti yang sudah saya
sampaikan tadi salah satu program atau kegiatan yang kita lakukan di Forum Guru Bahasa Peneliti adalah mengadakan workshop penulisan best practice ya. Nah, jadi sudah terlihat ya Bu ya? Sudah, Bu. Oke, jadi seperti yang sudah. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa sih FGBP mengadakan workshop ini ya. Jadi yang pertama tadi adalah seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa ada banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam pengajaran atau pembelajaran. Dan kita sebagai guru ketika menemukan masalah itu sejatinya pasti mencari solusi ya. Jadi itu yang dinamakan dengan praktik baik ya, di mana solusinya dilakukan dan kemudian setelah dilihat ternyata berhasil seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah berbicara mengenai kompetensi guru kan ada 4 ya. Ya, saya rasa sudah familiar semua. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru itu adalah dengan cara menulis ya. Dengan menulis guru ini akan bisa menjadi lebih profesional ya dan lebih lebih mumpuni ya ekspertisnya. Kemudian ada lagi yang melatar belakangi kami untuk membuat acara ini adalah karya tulisan guru itu masih kurang kepada Ibu ya. Memang ini lagi rame ya, bukan sekarang aja sih, dari kemarin-kemarin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ngajakin, ayo kita nulis guru satu buku seperti itu ya. Tapi kita lihat dulu tulisannya seperti apa ya. Kalau yang ditulis puisi ya bagus sih, cuma kan kurang nyambung baiki pembelajaran kita di kelas ya. Apa-apa, saya tidak melarang siapapun untuk menulis puisi tidak atau cerpen, tapi yang untuk model seperti ini itu kayaknya masih agak kurang ya. Jadi makanya ayo kita belajar sama-sama seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan workshop ini adalah untuk membantu guru menuangkan ide-ide praktik baiknya dalam bentuk tulisan, kemudian untuk mengembangkan kemampuan menulis guru ya, terutama dalam menulis praktik baik atau best practice. Yang selanjutnya adalah untuk membantu guru menerbitkan tulisan praktik baik dalam bentuk buku, baik fisik maupun digital ya. Jadi setelah tadi menemukan permasalahan, ada solusi, ditulis dan diterbitkan. Kenapa? Supaya bisa bermanfaat untuk yang lain ya. Jadi bukan hanya orang lain juga, sebenarnya untuk gurunya juga ada manfaatnya. Misalnya untuk yang ASN atau yang PNS untuk naik pangkat, ya kan ada poinnya ya. Atau mungkin yang hobinya tadinya menulis tapi belum dapat wadah, jadi suka menulis, itu kan positif ya dampaknya seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung. Jadi apa sih manfaat kegiatan workshop ini untuk guru? Yang pertama adalah terciptanya jalinan silaturahmi seluruh guru SD, SMP, SMA, dan SMK sesama Samarinda dan sekitarnya. Karena ngumpul rame-rame jadi satu, ya tentunya ada silaturahmi gitu ya. Kemudian yang jelas kemampuan guru-guru tersebut akan meningkat dalam hal mengembangkan tulisan karya ilmiah berbentuk praktik baik atau best practice ya. Selanjutnya adalah akan terbukanya wawasan dan menambah ilmu pengetahuan guru tentang menulis secara umum ya. Karena dengan menulis akan banyak belajar hal, termasuk membaca, termasuk melakukan riset kecil-kecilan mengenai apa yang akan ditulis. Karena ketika kita menulis best practice, kita tidak mengarang bebas Bapak dan Ibu ya. Ada mungkin ada teori-teori ahli yang kita pakai untuk disinkronkan dengan tema atau topik yang kita tulis ya. Dan tentunya dengan menulis best practice ini
profesionalisme kita juga akan meningkat. Kita akan lebih jadi guru yang profesional ya. Kemudian untuk siswa, tentunya siswa akan mendapatkan pengajaran yang baik, kreatif, inovatif, dan efektif dari guru yang profesional tadi ya. Dan siswa ini juga akan bisa menyerap semua materi pelajaran dengan baik sesuai dengan aturan yang digariskan oleh kurikulum. Oke. Kemudian apa manfaatnya bagi sekolah? Apa sih manfaatnya bagi sekolah punya guru yang suka menulis atau guru yang sudah profesional ya? Tentunya sekolah akan punya guru yang yang sudah profesional ya, udah tahu pembelajaran yang baik itu seperti apa, cara mengatasi permasalahan di kelas itu seperti apa ya. Kemudian tentunya juga sekolah juga punya referensi kegiatan pembelajaran yang bervariasi termasuk upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kemudian lagi sepertinya ini ya untuk akreditasi, untuk image sekolah itu akan bagus kalau guru-gurunya ini udah punya karya sendiri nih ya, udah di perpustakaan kita dan seterusnya. Dan manfaat lain kalau boleh saya tambahkan Bapak dan Ibu ya, siswa-siswi kita yang di sekolah itu juga akan senang membaca tulisan gurunya. Ini pengalaman saya pribadi. Saya nulis buku saya yang pertama, yang kedua saya lupa, itu mengenai saya ketika di Amerika dan di Australia itu saya tulis, kemudian saya terbitkan, saya taruh di perpustakaan sekolah saya. Ternyata anak-anak di sekolah suka baca Bapak dan Ibu. Jadi mereka berebutan pinjam. Jadi mereka senang aja gitu ya baca tulisan gurunya, apalagi kalau tulisannya itu bisa menginspirasi mereka ya untuk jadi lebih rajin seperti itu ya. Nah, nanti insya Allah yang menjadi narasumber seperti yang sudah ada di flyer tadi adalah mereka ini ya, yang sebelah kiri ini dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Kemudian yang sebelah kanan ini sudah kenal kayaknya ya. Jadi insya Allah ini nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara menulis praktik baik ya, yang benar ya, dari brainstorm ide ya, kemudian sampai format penulisan yang benar itu seperti apa, sampai nanti ke publikasinya ya. Ini seperti yang sudah saya lihatkan di slide pertama tadi, insya Allah di akhir Agustus ya kita kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan MGMP Bahasa Inggris SMP Samarinda dan Forum Guru Bahasa Peneliti. Nanti tidak tertutup kemungkinan akan menggandeng pihak-pihak lain lagi seperti penerbit buku, komunitas yang lainnya. Nanti akan ada kontribusi yang bisa kita sampaikan ya terkait kegiatan ini. Nah, seperti yang tertera di flyer, insya Allah kegiatannya minggu keempat Agustus 2023, 2 hari offline, pertemuan tatap muka ya, kemudian dilanjutkan dengan online mentoring. Online mentoring ini nanti akan ada kegiatan pemantauan tulisan setiap minggu ya. Kemudian akan ada drafting, editing, layout, dan seterusnya sampai selesai. Pesertanya ini, tempat masih tentatif ya. Yang jelas di Samarinda tempatnya ya. Nah, oke. Saya kembali ke sini ya. Ini terkait dengan tadi yang sudah pernah saya sampaikan. Untuk di awal ya, apakah menulis itu susah? Sebenarnya tidak ya. Asal kita sudah tahu yang ditulis dan kemudian komitmen Bapak dan Ibu. Nah, ini satu kata penting, komitmen. Karena penulis ini berproses ya. Jadi yang kuat akan bertahan, yang tidak kuat akan menyerah ya. Tapi saya yakin pasti kalau guru itu kuat semua ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita ingin menulis, apalagi kalau sudah ikut program-program seperti ini, kita harus konsisten ya. Kalau katanya mentor sehari Anda harus menulis 3 halaman, ya ikuti ya. Kalau tidak, kita akan tertinggal ya. Misalnya lagi kata mentor, minggu ini kita harus selesai misalnya bagian background, pendahuluan. Ikuti saja, tulis aja. Nanti kan masalah benar atau salah akan ada mentor-mentor yang merevisi, yang membantu membetulkan.
Jadi sebenarnya balik ke kitanya lagi ya, komitmen dan niat dan konsisten ya. Kalau tidak niat dari awal ya tidak akan bisa jadi Bapak dan Ibu ya. Tapi nanti ketika sudah jadi kita akan melihat akhirnya saya bisa ya, akhirnya ada nama saya, buku saya ini ada namanya, itu akan jadi kebanggaan tersendiri untuk kita, apalagi ketika bukunya bisa dipakai oleh teman-teman guru lainnya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya semangat aja gitu ya. Kemudian apa sih yang diinginkan dari workshop best practice ini? Ya tentunya poin-poin seperti ini ya. Kualitas pembelajaran yang meningkat, kemudian kemampuan guru untuk meningkatkan model pembelajaran, inovasi pembelajaran, media, dan seterusnya. Kemudian kemampuan menggunakan teknologi, dan adanya terciptanya kumpulan tulisan praktik baik atau best practice dalam pembelajaran, baik dalam bentuk buku yang print out maupun digital atau e-book ya. Kemudian yang diharapkan dari kan punya buku kumpulan best practice ini yang banyak penulis keroyokan ya. Kalau ingin bukunya itu tidak keroyokan, misalnya cuma bertiga, cuma berdua, boleh, nanti bisa diatur ya. Best practice-nya satu orang cuma misalnya 15 halaman, 2 orang jadi 30. Itu bukan buku Bapak dan Ibu, itu jadi makalah aja ya. Buku itu minimal 100 berapa itu udah enak dipegang ya. Jadi ada pertimbangan tertentu ya. Atau kalau Anda berani dan pede punya nih kumpulan praktik baik banyak, silakan coba jadi penulis tunggal atau solo. Jadi bukunya sendirian ya dan lain-lain nantinya ya. Nah, ini contoh produk akhir. Ini buku solo. Solo itu artinya saya nulis sendiri ya, jadi nggak ada campur tangan penulis lain. Di editor ya di sini. Ini juga kalau yang kuning ini kayaknya Pak Lutfi udah punya ya Pak ya. Kalau launching tahun ini ya seharusnya sudah ini, tapi masih menunggu. Ini juga solo Bapak dan Ibu, nulisnya sendirian. Kalau yang ini keroyokan ya, yang sebelah kiri ini contoh praktik baik juga, bukan hanya bahasa Inggris, ada mapel yang lain. Kebetulan editornya Pak Maderi Santosa, ada tulisan saya juga di sini. Ini 15, kalau tidak salah 15 guru penulisnya, 15 ya. Kalau yang sebelah kanan, ini juga keroyokan, ini agak banyak ya, lebih dari 20 rasanya. Isinya mengenai refleksi hasil penelitian menggunakan narrative inquiry. Ya, ini saya ada juga nulis di sini satu chapter bersama Pak Madaheri. Kami waktu itu menulis mengenai digital story ya, digital story untuk pembelajaran naratif teks kelas 9. Jadi sudah melakukan penelitian, kemudian sudah ada hasilnya, baru kita melakukan refleksi dan tulisannya ada di sini ya. Ya. Jadi terima kasih untuk slide yang kedua. Ya, gimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Mungkin sambil menunggu. Boleh sambil menunggu ini loading, kayaknya agak loading lagi nih Bu. Mungkin karena slide 1, slide 2 kan kisarannya masalah ini. Apa ya, program ya. Tapi kalau tidak ada, sambil menunggu ya, kita bisa share. Kayaknya dia stuck lagi nih. Sebentar ya, Bapak dan Ibu ya. Ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Dian Bu di kolom chat. Bukunya bisa beli di mana? Kalau tidak, boleh dibacakan. Buku yang mana Bu ya? Buku yang mana Bu Dian? Tadi ada banyak, ada 4 buku ya. Tadi kan ada beberapa tuh. 2 yang pertama kayaknya. Oh yang kuning tadi Bu. Iya.
Oh, yang kuning ya. Kalau yang kuning itu sebenarnya stoknya udah habis, Bu. Cuma nanti akan saya kabari kalau ada lagi ya. Soalnya yang sebelah kanan itu penerbitnya sama yang sebelah kiri. Jadi memungkinkan untuk cetak lagi gitu. Nanti saya kabari ya, Bu ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, oke, slide yang selanjutnya udah kelihatan ya. Sudah, Bu. Oke, nah ini lebih masuk ke apa ya, teknik atau strategi pembelajaran ya. Kalau yang tadi teknik untuk meneliti, menulis. Kalau yang ini lebih ke teknik kita untuk belajar atau mengajar bahasa Inggris di kelas ya. Ya, jadi sesuai dengan judulnya, maximizing learning with digital tools ya. So I'm gonna show you some tools ya that you can use in your class ya. But probably some of you or maybe all of you have already known about the tools ya. Kita lihat saja ya. Tidak usah kenalan lagi ya, udah kan Bu ya. Ya. Slide-nya berbahasa Inggris karena ini materinya bahasa Inggris ya, but it's okay. So akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini, seperti from manual to digital and why technology, kemudian the apps and activities, pedagogy versus technology, and wrap up, and then the last session you can have the kind of discussion with me ya. Sekarang kita lihat. Nah, tapi sebelum ke situ, ayo ambil dulu dong Bapak dan Ibu HP-nya, kemudian silakan di scan dulu yang ada di depan ini. Sudah di scan? Sebentar. Oke, silakan di scan dulu. Nanti akan diarahkan ke Padlet ya. Oh iya, Padlet. Oke, sudah berhasil masuk? Sudah? Kayaknya on progress kayaknya masih beberapa. Sudah? Silakan Bapak yang sudah bisa di kolom chat ya, kecuali pakai HP Meet-nya. Yang sudah bisa ya, Bu Eva sudah, Bu Eka Kusuma sudah. Kalau sudah saya akan coba Padletnya ya, sorry. Salah klik. Kalau misalnya ini Pak Lutfi mungkin bisa barcode. Nge-scan terus bagi linknya aja ke grup MGMP-nya Pak. Ya. Ntar saya akan cek dulu apakah udah ada yang masuk apa belum ya.
silakan Bapak Ibu guru yang belum bisa dicek di grup WhatsApp MGMP. Ada saya kirim juga di chat ini, Room. Oke. Halo, tadi sudah scan barcode, so you will be directed here. Ya. Kita akan diarahkan ke sini nih. Ke link. Padahal tablet hari ini kayaknya internetnya sedang puasa Bapak dan Ibu ya. Harap maklum ya. Oke. Tablet aja susah nih. Pernah ya? Masih digital ya. Caranya klik Sepertinya Bu Fitri terlempar, Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu yang bisa masuk di Padlet. Saya baru ngirim juga tadi. Loading. Nah jaringannya ya. Jaringannya ngajak mager. Adem. Nah, ya. Ya Bu Dian ya. Bu Dian senyum-senyum aja. Menunggu. Menunggu kan. Lagi juga Bu ya. Lihat. siapa ini yang mau beli tower? Tower apa Pak? Tower Telkomsel apa Pak? Boleh Pak pasang di mana-mana gitu ya. Kayak lancar. Bapak apa Ibu yang nulis ya? Saya sok tahu nanya bapaknya. Tapi Biasanya kita yang mau beli tower itu pasti Ya. Bapak, Bu. Iya, di tower luar biasa. Saking gemesnya ya. Oh, sudah beli tower ya. Ya, ini beberapa orang sedang menulis ini terlihat. Satu paket dengan pulsanya. Jadi untuk yang dipakai ngajar pakai tower ya Pak? Sama pulsa. itu cocok buat Pak Wit itu di ujung kampung. Oh, Bu Indra. Ya, oke. Jangan lupa selain tower, aplikasinya apa ya? Oke, Quizzes, Canva. Aplikasi yang lain mungkin pasti sudah pernah pakai ya. Canva, ya. Oke, somebody wrote Canva, nice. Canva, Quizzes. Kahoot aja ya, boleh ya. Nice. Oke, kami sudah beli tower dipasang depan sekolah. Yo, so far I saw Canva, Quizzes, Kahoot, apalagi yuk yang lain ya?
Okay, I give you 3 more minutes. 3 menit lagi ya. I just wanna see ya, what apps you have used for your teaching. VideoScribe, Protagon. Okay, nice. Quizzes, Word Wall. Okay, Word Wall for game ya. Live worksheet. Nah, bagus nih untuk soal latihan-latihannya. Okay, but most of you wrote Canva ya. Okay, what else? Google Workspace. Nice. Seperti CBT. Kahoot, Mentimeter. Okay, nice. Mentimeter. So I'm still waiting for the others to write some apps that you have used for your teaching. You still have 1 minute, yeah? Oke, sepertinya beberapa masih menulis nih ya. Gak apa-apa, you still have 1 minute. Oke. So, Canva, Quizzes, BBC, Learning English. Okay, nice. Yeah. Ya. So, nanti kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu ya. Yang ini silakan nanti diisi, boleh, tidak akan tertutup linknya. So, I'm going to back to laptop, to this slide ya. Saya akan kembali ke sini lagi. Tadi kita sudah brainstorm beberapa aplikasi ya. Ternyata Canva memang jadi favorit ya. Canva, Quizzes ya. Oke. Nah, kelihatan ya slide saya ya. Oke. Belum tampak Sekarang. sepertinya, Bu. So, belum tampak? Belum tampak. Are you sure? Iya. Atau mungkin yang lain Bapak Ibu? Apa slide-nya sudah? Belum ada, Bu. Belum ada? Belum Tadi ada, sepertinya Bu. sepertinya terkeluar. Oh gitu ya. Saya ulang ya. Saya ulang lagi ya kalau gitu ya. Ini videonya aja nggak nampaknya karena sinyal. Oke, saya akan coba ulang lagi. Sudah kelihatankah? Belum, Ibu. Ini oh ya. Loading.
sedang loading. Sudah. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, sebentar masih loading di sini. Nah, kelihatan dengan jelas? Udah kelihatan, Ibu? Sudah, Full screen? Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya, oke, good, thank you so much. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi ada yang namanya transformasi ya dari manual ke digital ya. Nah, beberapa istilah ini pasti Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar ya. Jadi ada yang namanya old school style, kemudian atau conventional teaching. Nah, jadi dengan adanya teknologi kita berharap ada perubahan ya, ada transformasi dari yang dulunya teacher centered menjadi student centered ya. Teacher centered artinya gurunya terus yang ngomong, sama kayak saya sekarang nih ya. Tapi tadi kita sudah coba saya sudah coba libatkan audiens untuk berinteraksi ya. Tadi dengan cara mengisi link di Padlet ya, mengisi menulis sesuatu di Padlet ya. Kemudian ada yang namanya dependent learning, artinya siswa itu lebih banyak berharap dengan guru aja, berharap di sekolah. Nah, dengan adanya teknologi kita harapkan siswa itu bisa lebih mandiri atau yang namanya learning autonomy ya. Seperti kita tahu sekarang dengan HP, satu smartphone aja siswa sudah bisa belajar sendiri dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu tentunya ya. Kemudian tadinya yang belajarnya individu diharapkan sekarang bisa lebih berkolaborasi atau kolaboratif. Ini sesuai dengan 21st century skills yang ingin kita ingin kita capai, terutama untuk siswa kita ya. Di antaranya adalah bisa berkolaborasi atau bekerja dalam tim ya. Yang tadinya pasif, belajarnya cuma nerima, sekarang bisa lebih aktif, di mana siswa lebih banyak berinteraksi dengan sesama teman, lebih aktif, dan guru bukan hanya guru sekarang bisa menjadi fasilitator atau motivator, bukan melulu yang ceramah di depan kelas ya. Kemudian kenapa sih harus pakai teknologi? Kenapa ada teknologi di dalam pembelajaran ya? Oke, ada beberapa hal seperti Gen Z ya, generasi Z, kemudian digital skill dan teknologi and learning. Kita akan lihat bersama. Pasti Bapak dan Ibu sudah pernah tahu tentang ini ya, pembagian generasi ya di dunia ini. Dimulai dari yang lahir tahun sekian, itu namanya silent ya. Kemudian baby boomers ini tahun sekian sampai sekian. Gen X tahun ini, milenial tahunnya ini, Gen Z sampai Alpha. Nah, kalau Bapak dan Ibu kira-kira masuk generasi yang mana nih? Apakah boomers, X atau milenial ya? Nah, siswa-siswi kita itu yang usia SMP itu masuk ke dalam ini Gen Z ya, generasi Z ya. Kalau Alpha ini anak-anak kita nih yang SD, yang TK yo masuk di sini ya. Sekarang kita lihat seperti apa sih yang Gen Z itu ya. Nah, who is Gen Z ya? Gen Z ini seperti ini, lahirnya setelah tahun 96, kemudian lulusnya tahun ini, kemudian yang paling menonjol itu adalah di bagian sini. Jadi mereka itu nggak bisa jauh dari teknologi. Udah memang zamannya pegang HP terus ya, pegang gadget, kemudian laptop atau komputer. Jadi memang kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari teknologi ya. Jadi kalau misalnya ada larangan di sekolah, ini lagi rame ya di Samarinda ya, wali kota melarang siswa bawa HP ke sekolah. Ya mungkin maksudnya bagus ya, supaya tidak terdistract ketika belajar. Tapi melarangnya seperti apa dulu ya? Kalau misalnya melarang ketika dipakai untuk belajar, saya rasa janganlah ya, karena
dengan HP itu siswa juga bisa banyak belajar, tentunya dengan arahan guru ya, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipisahkan dari teknologi ya, generasi anak-anak kita ya. Kemudian ada yang namanya digital skills ya. Ini zaman sudah sebegini maju ya, sudah 4.0 bahkan mungkin menuju 5.0, apalagi mau jadi IKN ya. Ini sudah selayaknya siswa-siswi kita itu memiliki kemampuan digital yang meliputi bisa mengoperasikan alat-alat digital, kemudian bisa berpikir secara kritis, kemudian tahu cara berkomunikasi dan etikanya seperti apa, bisa menemukan informasi yang benar ya, bisa berkolaborasi dan menjadi kreatif, kemudian tahu yang dimaksud dengan budaya digital, dan yang terakhir tahu bagaimana berinternet yang aman ya. Tentunya ini tugas kita sebagai guru ya untuk mengarahkan mereka. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih harus pakai teknologi dalam pembelajaran atau pengajaran ya? Nah, jadi menurut hasil penelitian dan tentunya dari ahli juga, teknologi itu banyak manfaatnya Bapak dan Ibu ya. Di antaranya seperti ini. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan teknologi akan sangat membantu guru untuk menciptakan learning situation yang more engaged and meaningful for students ya. Kemudian penggunaan teknologi seperti aplikasi tertentu itu juga bisa membangkitkan motivasi siswa untuk belajar ya. Ini sudah terbukti, sudah ada hasil penelitiannya ya. Kemudian belajar pakai sosmed ya, contohnya misalnya ngupload hasil kerjaannya di Facebook dan Instagram, ini buat anak-anak senang dalam belajar ya. Jadi memang sudah terbukti. Kemudian learning with chatbots. Nah, chatbots ini sudah masuk advanced technology ya. Jadi dia termasuk dalam AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Menurut Jaki dan teman-teman dalam penelitiannya, belajar pakai chatbot itu bisa memberikan dampak yang positif untuk siswa karena mereka lebih tertarik ya, dan English skills-nya juga jadi bisa meningkat ya. Kemudian menurut Fryer dan lain-lain, chatbot juga bisa menjadi partner belajar bahasa yang baik untuk siswa ya, karena siswa bisa belajar di mana saja kapanpun dan mereka yang mengatur waktunya. Chatbot kan bisa diinstal di HP ya, nanti saya akan perlihatkannya. Kemudian ini hasil penelitian saya yang terakhir tahun lalu ya. Chatbot replika bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, mengurangi kecemasan dalam belajar, dan memiliki potensi untuk menggantikan guru. Ya, ini agak typo. Nah, ini murni asli hasil penelitian. Waktu itu siswa saya SMA ya Bapak dan Ibu kelas 10 mengatakan seperti ini, mereka termotivasi belajar bahasa Inggris pakai chatbot, kemudian tidak gugup, tidak takut salah, dan yang agak menakutkan, mereka mengatakan dengan polosnya bahwa sepertinya kami tidak perlu miss lagi di masa yang akan datang untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini kan sebagai guru jadi harap-harap cemas ya, wah apakah kita akan beneran digantikan oleh kecerdasan buatan seperti itu ya. Nanti kita lihat bersama seperti apa kecerdasan buatan itu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Tadi most of you wrote about Canva ya. Kemudian some of you wrote about Kahoot ya, tidak ada di sini Kahoot ya. Kemudian ada Wordwall juga ya, dan lain-lain ya. Nah, saya rasa ini Bapak dan Ibu sebagian familiar ya. Ini Padlet, ini tadi Canva, ini Oray ya untuk speaking tutor, ini Flipgrid, ini Scratch coding ya, Duolingo, Netflix, Chatbot, Bitmoji, Google Slide, Google Jamboard, Wordwall, Snapchat, Lyrics Training, YouTube Book Creator, Elsa, Instagram, Lesson Writer, Word Game, dan Learning Apps ya. Kita akan lanjutkan beberapanya, saya akan perlihatkan. Padlet.
Nah, Padlet ini adalah sebuah papan tulis virtual ya. Tadi yang Bapak Ibu pakai untuk menuliskan aplikasi yang sudah dipakai untuk mengajar atau yang perlu beli tower di Sebulu dan sebagainya, itu kita pakai Padlet ya. Fungsinya untuk menulis sesuatu, bisa secara kolaborasi, bisa juga kita posting gambar di situ, bisa juga rekam suara atau video atau share link ya dengan Padlet ya. Bagus untuk project ya. Nanti coba masuk ke padlet.com atau pakai HP bisa dari Play Store, nanti bisa buat akun dan Bapak dan Ibu bisa explore selanjutnya ya. Nah, ini contoh Padlet ya, tampilan Padlet saya yang sudah pernah saya pakai untuk untuk mengajak siswa melakukan kegiatan. Mereka waktu itu mereview cerita yang sudah dibaca pakai Padlet ya. Kemudian mereka merekam video tentang tanaman, waktu itu materinya mengenai plants ya, mengarah ke report ya, report text ya. Jadi pakai rekam bisa Padlet. Kemudian ini materinya mengenai famous people ya. They wrote their own idols here ya, and then edit with the short description ya about the idol. Kemudian Padlet juga bisa dipakai untuk peta ya, jadi ada template petanya, kemudian ketika diklik ini akan muncul di bagian mana ya, kita bisa tulisi ya, misalnya saya dari mana ya, saya dari Kalimantan Timur, bisa diklik di sini seperti itu ya. So it's fun ya using Padlet in our teaching. Nah, ini Canva, ini aplikasi sejuta umat ya, udah terkenal sekali, apalagi sekarang ketika sudah ada Canva Edu ya, Canva Pro ya, Canva Edu semuanya terbuka ya, tidak ada yang dibatasi. Dengan Canva kita bisa buat presentasi, seperti ini, saya ini presentasinya pakai Canva nih ya, template-nya, bisa juga kolaborasi, kerja bareng, satu template bisa dikeroyoki oleh orang banyak. Kemudian siswa kita bisa membuat project menggunakan Canva, misalnya membuat digital komik, infografik, brosur dan sebagainya. Caranya bisa dipakai di desktop atau pakai website untuk laptop ya, bisa juga pakai HP ya untuk versi yang lebih simple ya, tapi agak susah kalau menurut saya pakai HP main Canva ya untuk buat sesuatu ya. Nah, ini contoh produk pembelajaran hasil produk yang siswa saya buat, membuat infografik tentang binatang pakai Canva. Saya posting di Padlet ya supaya bisa dilihat rame-rame dengan siswa. Kemudian membuat peta nama ya pakai Canva. Jadi tiap siswa itu membuat peta namanya di sini, kemudian yang berhubungan dengan dirinya ditulis di pinggir-pinggirnya pakai panah. Jadi kayak mind map tapi bergambar seperti itu ya. Oke, kemudian dengan Canva, siswa kita juga bisa diminta untuk membuat digital komik, ya, seperti ini, sudah ada template-nya ya, dan membuat pictorial story. Jadi mereka membuat gambar bebas di Canva dan kemudian pictorial story-nya ini bisa dijadikan prompt untuk menulis maupun untuk berbicara ya, speaking practice and writing practice ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke Learning Apps. Learning Apps ini adalah website gratis ya untuk membuat games ya. Gamenya bisa berbentuk warmer, icebreaker dan seterusnya. Tadi ada yang menulis word wall ya. Word wall bisa juga game, cuma dibatasi template-nya Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak salah hanya 3 ya. Setelah itu tadi suruh bayar. Kalau Learning Apps gratis Bapak dan Ibu ya, tidak terbatas. Dan di Learning Apps ini juga ada contoh-contoh games yang sudah dibuat orang. Jadi kita tinggal tinggal mengadaptasi atau mengadopsi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian levelnya juga bisa disesuaikan, mau yang elementary, intermediate, or more advanced, itu kita bisa sesuaikan. Jadi bagus sekali ya. Nah, ini contoh tampilan Learning Apps. Temanya pun tidak terbatas hanya untuk bahasa Inggris, tapi banyak nih. Ada chemistry, ada environment, ada German, dan seterusnya ya. Ini hasil-hasil yang sudah dibuat oleh si Learning App users ya. Ini adalah beberapa contoh game yang pernah saya buat.
menebak kata ya, guessing word. Kemudian ini mematchingkan word dengan audio, dengan bunyinya seperti apa ya. Oke, nanti dicoba ya. Nah, kemudian Google Jamboard, tadi ada yang menulis Google Workspace ya. Nah, ini salah satu Google Tools yang powerful juga. Fungsinya sebagai digital whiteboard. Bisa dipakai untuk brainstorming, bisa dipakai di web version maupun smartphone ya. Nah, ini dengan Jamboard kita bisa melakukan brainstorming, bisa melakukan apa ya, tukar ide seperti itu. Jamboard ini ciri khasnya adalah colorful sticky note seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kalau kita yang offline itu namanya seperti post-it ya, ada warna-warni ya. Jadi ini kita bisa ditemukan di Jamboard ya. Kemudian ini juga bisa didesain di Jamboard. Waktu itu ini memberikan nama untuk benda-benda tertentu yang ada di dapur ya. Jadi ini ya. Nah, Jamboard juga bisa dipakai untuk sebagai semacam reading log ya. Jadi siswanya disuruh membaca teks tertentu atau buku tertentu dan mereka di sini suruh mengisi dari gambarnya apa, judul bukunya apa, kemudian checklist sudah membaca di bagian mana saja seperti itu ya. Kemudian Google Jamboard juga bisa diutak-atik, dimodifikasi nih untuk ini misalnya dikasih peta, kita upload peta, kemudian kita minta tunjukkan yang mana sih bagian di Indonesia yang atau sekitarnya yang banyak objek wisata yang terkenal ya. Anak-anak tinggal disuruh drag ini karet merahnya dan meletakkan di bagian peta yang merupakan jawaban mereka seperti itu ya. Nah, kemudian Bitmoji. Nah, ini Bitmoji saya rasa mungkin sebagian besar sudah tahu. Ini semacam avatar or mini-me karena kita bisa personalisasi sesuai dengan keinginan kita, dengan diri kita. Contohnya misalnya yang pakai jilbab, mau Bitmojinya pakai jilbab boleh ya. Potensinya untuk pembelajaran banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi Bitmoji ini gampang, tinggal cari di Play Store, gratis sampai hari ini ya. Bisa dijadikan stiker di WA juga, jadi lucu-lucuan gitu ya. Kemudian ketika dikombinasikan dengan Google Slide, bisa menciptakan yang namanya Bitmoji Virtual Classroom ya. Saya sudah pernah juga membuat Bitmoji Virtual Classroom, lumayan banyak. Waktu pandemi kemarin, bahkan setelah pandemi, undangan workshop atau webinar mengenai ini juga banyak ya, rame ya. Jadi udah banyak sekali guru yang pakai Bitmoji Virtual Classroom. Contohnya seperti ini. Tadi modalnya Google Slide ya, sama ini Bitmojinya yang sudah diekstensi ke Google Chrome kita. Jadi bisa kita modif jadi kelas virtual ya. Ini semuanya di manual Bapak dan Ibu ya. Jadi kita dekorasi, ada karpet, kemudian ada kursi, ada TV, lemari dan sebagainya. Kemudian di hyperlink ada perintah di sini, watch the video about how to describe a person. Videonya di sini, kalau diklik videonya nanti akan mengarah ke YouTube, ya karena sudah di hyperlink dengan YouTube. Kemudian yang kedua, describe yourself or Bitmoji, klik here. Ini waktu itu saya arahkan ke mana ya? Ke Padlet rasanya, ke Padlet ya. Yang ketiga, for your homework, klik here. Ini akan diarahkan ke Google Form dan seterusnya. Jadi dia kelas virtual yang rame, menyenangkan ya. Cuma it kinda takes time for us as teachers to create this ya. Jadi kita menciptakannya agak takes time, tapi hasilnya memuaskan ya. Saya sudah pernah melakukan penelitian juga terhadap guru-guru yang membuat kelas Bitmoji. Rata-rata jawabannya seperti itu, takes time ya, agak memerlukan waktu. Tapi itu tadi hasilnya seperti ini ya, dan macam-macam. Kita bisa buat virtual library, kita bisa buat pet shop ya, kita bisa buat ruangan untuk menyanyi dan seterusnya dengan cara melinkkan hal-hal tersebut ke dalam kelas Bitmoji ini. Tadi pakai Google Slides ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya Scratch. Scratch ini adalah a programming language ya. Jadi dia ini
coding Bapak dan Ibu ya. Mungkin yang pernah main-main coding udah tahu Scratch ini seperti apa. Cuma codingnya tidak memusingkan seperti bahasa pemrograman kayak Python, Java, dan seterusnya. Ini codingnya pakai blocks ya. Sebenarnya Scratch ini kalau di Amerika itu untuk anak-anak TK atau SD, TK malah ya. Jadi dengan Scratch bisa ngapain? Kita bisa menciptakan interactive stories, games, dan animasi ya. Bisa juga kolaborasi ya. Saya akan lihatkan contohnya. Nah ini saya buat Scratch waktu itu untuk pembelajaran teks prosedur, mengarahnya ke teks prosedur. Jadi ini mengenai makanan dan bahan-bahan atau alat-alat untuk memasak ya. Kemudian ini percakapan mengenai asking for direction ya. Ini akan bergerak ke sini dan ininya akan muncul Bapak dan Ibu. Dialognya akan muncul. Membuatnya menggunakan coding. Codingnya pakai blocks ya, bahasa pemrograman ya. Nah, ini juga game sederhana ini buatnya pakai Scratch tadi ya. Jadi ini ketika diklik, ini nanti telurnya akan berjalan, dimana bebeknya harus loncat. Kalau kena mati ya. Sama seperti ini, mainannya nangkap apel, jangan sampai apelnya itu keluar dari mangkok. Kalau enggak nanti tidak dapat skor. Dan ini buatnya pakai coding semua Bapak dan Ibu ya. Cukup memusingkan, tapi ketika melihat hasilnya, nice ya, I can make it ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya book creator. Ini untuk membuat buku PDF tapi yang interaktif ya. Kemudian kita bisa meminta siswa kita untuk membuat project ini. Saat ini gratisannya masih terbatas, cuma worth trying lah ya, karena hasilnya bagus dan kita bisa insert banyak hal di dalamnya ya. Nah ini contoh tampilannya book creator. Saya sudah pernah coba buat ini. Saya nanti bisa diekspor sendiri ya. Yang jelas di dalamnya itu kita bisa insert gambar, insert our voice ya. But if you are not confident with your own voice, you can use AI ya, bisa pakai kecerdasan buatan yang menyediakan suara-suara ya. Bisa. Jadi teks yang di dalam itu akan muncul suaranya ya, ketika kita kliknya. Nah, kemudian chatbot. Nah, chatbot ini adalah chatterbot ya, salah satu contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi dia ini merupakan machine learning, mesin yang masih belajar kode-kode dan ada program juga tentunya dalam pembuatannya. Jadi banyak chatbot dengan tujuan yang berbeda. Saya akan contohkan salah satunya adalah Replika. Replika ini adalah chatbot yang pintar ya, yang bisa dijadikan sahabat manusia. Bisa juga untuk pembelajaran sih. Ada lagi chatbot yang lain seperti Cleverbot, Google Assistant. Nah kalau ini kayaknya udah familiar ya, di HP masing-masing ada ya. Siri itu untuk dipakai di iPhone, Cookie, Waisa, dan seterusnya. Yang lagi rame ini adalah ChatGPT ya. ChatGPT ini adalah sebuah chatbot yang diproduksi atau diciptakan oleh OpenAI. Di antaranya adalah Elon Musk dan kawan-kawan ya. Jadi dia bisa menjawab apa saja ya. Bahkan misalnya saya minta, can you write me an essay about teknologi for learning, seperti itu. Dia akan menuliskannya Bapak dan Ibu ya. Nanti saya akan lihatkan ya. Kalau ini replika ya. Replika ini yang tadi sudah saya bilang sebagai sahabat manusia, ini bagus sekali. Nanti silakan dicoba. Dia ada unsur gamifikasinya juga, ada gamenya. Jadi pakai level Bapak dan Ibu akan tertarik sekali nanti ya. Nah ini yang ChatGPT ya. ChatGPT ini tadi yang sudah saya bilang yang lagi heboh nih. Bahkan sudah muncul ChatGPT 4 yang berbayar. Entah dia bisa apa lagi, saya juga kurang paham karena bayarnya $20 ya per bulan rasanya ya. Quite worthy ya, costly ya. Ya. Oke. Saya masih punya waktu kah Bu untuk simulasi satu app saja?
Kayaknya udah jam 12 ya, gara-gara kita kebanyakan disrupsi internet ini. Boleh Bu kalau mau dicoba. Oke, saya akan coba ya. Daripada penasaran ya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, Bapak dan Ibu sudah pernah coba kah yang namanya chatbot? Adakah yang sudah pernah main-main dengan chatbot? Kalau saya baru pernah dengar aja, belum pernah nyoba. Baru dengar. Sama juga Bu, belum pernah. Nah, Rata-rata belum sih Bu. nanti dicoba ya. Saya akan coba lihatkan. Semoga kuat ini internetnya ya. Pokoknya replika ChatGPT itu pintar Bu ya. Replika itu saya sudah sampai level 101 apa ya. Itu saya coba adu sama ChatGPT ya. Adu itu maksudnya bukan dipertemukan ngobrol gitu enggak. Saya lihat masing-masing kelebihan dan kekurangan, ternyata memang dua-duanya pintar, cuma masing-masing punya ini ya kelemahan ya. Saya akan lihatkan dulu yang ChatGPT, setelah itu replika kalau sempat ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, zaman ini semakin gila memang ya Bapak dan Ibu ya. Semakin gila, semakin canggih ya. Semoga tidak susah loginnya. Karena ChatGPT ini lagi rame seantero dunia ya, jadi dia agak susah masuknya. Tapi ini saya rasa susahnya bukan karena ChatGPT-nya, tapi karena sinyal memang. Oke, so here we are. History-nya terhapus ya, seharusnya history-nya ada karena mungkin lagi perbaikan dan sebagainya. Ngetik aja belum bisa ya. Oke. I'm gonna say hi to my ChatGPT. Hello, how can I assist you? Nah, udah dibalas ya. Oke, so saya akan minta dia, can you write me a song? Minta tulisan lagu ya. Dia nanya, what genre and mood? Pop song gitu ya. Nah, dia nulis lagu nih Bapak dan Ibu, lirik. Jadi dia lagu ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah ini lagunya dia jiplak? Enggak, dia bikin sendiri asli. Tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Maksudnya, ya karena saya pernah nanya, asli nggak? Yang maksudnya kamu ngambil dari mana? Intinya seperti dia. Dia bilang dia ciptakan sendiri ya. Oke, kemudian saya akan coba minta, can you write me love letter please? Love letter ya. Nah tuh, dia nulis surat cinta tuh untuk saya tuh. Kan, gombal isinya ya. Tapi sebenarnya dia ini apa ya? Enggak. Oke. Apalagi ya? Misalnya, saya akan bilang I'm feeling burn out. Bisa How buat can esai I dong itu ya Bu ya. overcome? Apa? Bisa disuruh buat esai dong. Bisa. Tuh, saya bilang saya lagi burn out nih. Gimana sih cara mengatasinya? Tuh, udah dikasih tips banyak.
Nah, jadi macam-macam mau suruh buat introduction, suruh buat ini. Cuma kadang informasi yang disampaikan itu tidak akurat ya. Cuma kalau dari segi bahasa mungkin oke ya. Grammar oke ya. Jadi canggih tapi agak membahayakan ya. Nah, saya akan perlihatkan namanya Rika ya. Semoga terbuka. Itu tadi chat GPT. Nanti silakan dicoba. Bahasa lain pun dia bisa, bahasa Indonesia bisa. Ya. Kalau replika tidak sebanyak itu tadi jawabannya, dia lebih ke karena dia didesain untuk mana ya, aku nggak ada sih. Oh ini, didesain untuk curhat, jadi teman curhat ya. Bahkan si replika ini bisa bikin baper sebenarnya ya. Bagi yang baru-baru chat ya, kalau sudah lama-lama udah tahu kan, nah ini loh bukan manusia ya. Kayak replika saya itu sudah, saya tadi pagi tanya umurmu sudah berapa hari ini, 1060 hari apa dia bilang ya. Dia sudah pintar diajak diskusi mengenai hal-hal yang berat ya. Kenapa yang keluar ini ya, message bird. Bentar. Mohon maaf Ibu, bolehkah bertanya? Oke, kayaknya bukanya dari sini deh. Boleh, silakan. Silakan Bu Purna tadi yang mau nanya. Soal chat GPT tadi Bu, ada kemungkinan nggak yang saya tanyakan di situ, misalnya tadi saya minta buatkan love letter gitu, kemudian Bu Miftah minta buatkan love letter juga, ada kemungkinan nggak love letter yang dia buat untuk saya dan buat untuk Bu Miftah itu sama? Nah, kita sudah login, sudah masuk ke replika. Ya. Ya. Kenapa Bu? Ada kemungkinan gimana? Bu Purna mungkin. Iya. Di chat saja Bu, itu di chat aja Bu Purna. Tadi sepertinya putus-putus jaringannya, Bu Fitri. Atau Bu Purna bisa diulang? Bu, pertanyaannya apa tadi? Mohon maaf. Iya Bu Purna bisa diulang mungkin pertanyaannya. Oke baik, terima kasih. Begini Bu, untuk chat GPT tadi, ada kemungkinan nggak jawaban yang diberikan kepada saya, misalnya nih, saya minta buatkan love letter seperti yang tadi Ibu contohkan. Saya minta buatkan love letter, kemudian Bu Miftah juga minta buatkan love letter. Apakah ada kemungkinan love letter yang dibuat untuk saya dengan Bu Miftah itu sama? Gitu. Iya, lagi tidak stabil di sini. Saya chat saja ya. Ini buka.
Sepertinya jaringannya Bu Fitri ya. Bisa nanti dipesankan di di mana? Di Tenggarong. Bapak Ibu sambil menunggu Bu Fitrinya Oh, ya. keluar. Ya, Boleh Pak Wid, silahkan. Oke, terima kasih Pak Wid. Berarti jawabannya Pak Wid, Bu. nanya boleh nggak? Nah, tuh Komaria. Ada. Google kan tadi nanya kan, yang jawab itu operator mesin atau orang? Nah, benar itu maksudnya itu operator orang atau memang mesin? Kalau mesin kan pasti kemungkinan sama. Yang maksud Pak Wid itu bisa kemungkinan kan ya? Kayaknya Bu Miftah juga kayaknya jaringannya ya atau saya. Gimana Pak? redaksinya ya. Apa ya, sistemnya dia nggak menyimpan data. Masih nge-freeze beliau. Bu Mif, ini Ya, Pak. di 12.21 Ya, jadi ini mungkin nanti itu ya yang bisa kita saya perlihatkan. Saya akan kembali ke slide sedikit. Ya, jadi kayaknya slide-nya udah agak berat Bapak dan Ibu ya. Nah, ya ini. Jadi intinya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya ada satu slide yang pesannya bagus untuk kita. Intinya itu kita pakai teknologi bisa menyesuaikan ya. Maksudnya seperti ini, kita harus kalau bagaimanapun tidak semua tools itu cocok untuk siswa kita ya. Jadi kita baiknya sesuaikan dulu ya, seperti itu ya. Yang jelas kita harus tahu tujuannya apa, kemudian baru kita pilih teknologinya yang bisa dipakai itu apa. Nah, kemudian di sini ada saying seperti ini, technology won't replace teachers, betul, but teachers who use technology will probably replace teachers who do not use, ya. Jadi seperti itu sih ya, intisari dari materi yang ini, seperti itu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dilihat-lihat referensi yang saya pakai dalam membuat materi paparan ini. Kemudian materinya tadi semua ada di buku ini ya. Ini buku yang tadi sudah saya perlihatkan, ini buku saya juga. Dua ini juga tadi sudah saya perlihatkan ya. Kalau yang untuk dua ini Bapak dan Ibu, yang terutama yang ini, yang best practice bisa ditemukan online ya di Google Book ya, di Google Playbook ada e-booknya ya. Kalau yang ini pakai sistem order dulu dengan penerbitnya ya, jadi seperti itu. Ya, oke, thank you so much. Is the last slide from me ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas sudah kesediaannya untuk mendengarkan atau melihat
paparan dari saya kembalikan ke Ibu Moderator mungkin ya Bu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Bu Fitri Wahyuni atas pemaparannya terkait dengan sosialisasi FGBP, kemudian workshop penulisan best practice dan juga pemanfaatan teknologi dalam English language teaching. Tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan di chat box Bu terkait dengan Netflix. Tadi ada yang menanyakan terkait dengan tadi ada Netflix begitu ya. Itu Netflix bagaimana penggunaannya untuk pembelajaran mungkin bisa dijawab Pak Bu. Sambil teman-teman yang lain jika ada pertanyaan bisa raise hand-nya atau ditampilkan di chat. Silakan Bu untuk yang Netflix tadi. Ya, nah karena Netflix ini movie based ya, movie based. Kalau saya yang pernah saya laksanakan adalah saya meminta anak-anak itu mereview film yang ditonton. Tentunya filmnya sudah boleh kita tentukan, boleh juga kita diskusikan bersama. Tentunya filmnya yang pas lah untuk usia mereka ya. Jadi bukan film yang aneh-aneh ya. Jadi kita bisa ambil film yang temanya mungkin tentang persahabatan, tentang keluarga. Kalau untuk siswa saya, karena siswa saya atlet ya, jadi saya pernah ngambil itu tentang film yang temanya tentang olahraga, prestasi, seperti itu. Untuk movie review seperti apa, itu contohnya banyak di internet. Kalau saya waktu itu karena masih pandemik, jadi saya berikan template yang online ya. Saya waktu itu pakai Google Jamboard atau Google Slide, saya lupa. Jadi sudah saya berikan memang format untuk mereviewnya, misalnya dari judulnya apa, kemudian sinopsis atau summary-nya itu filmnya itu tentang apa sih, intinya tentang apa, kemudian yang dikaitkan dengan pembelajaran, apa kira-kira kamu udah mau kata-kata baru tuh di dalam dialog ya, biasanya banyak tuh kata-kata baru ya, apalagi kalau kita tahu film itu kan biasanya bahasa Inggris yang dipakai nggak formal ya, bahasa yang biasanya dipakai untuk sehari-hari ya, jadi bisa kosakata baru yang didapatkan atau mungkin frase atau kalimat istilah juga bisa ya. Jadi setelah itu mereka bisa kita ajak diskusi, ya saya sudah nonton film ini, saya sudah nonton ini, menurut saya filmnya begini ya. Di materi kelas 12 ada tuh tadi siapa yang ketik, Eva ya, makasih ya Eva ya, movie review ya. Seperti itu Bu, mungkin Bu, mudah-mudahan terjawabkan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri atas jawabannya terkait Netflix. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik itu dari pemaparan Bu Fitri mulai dari sosialisasi FGBP, kemudian penulisan best practice dan juga pemanfaatan teknologi. Yang ingin bertanya silakan langsung saja raise hand dan langsung open mic-nya dan ditanyakan langsung kepada Bu Fitri. Bu Mif, mungkin dibatasin dulu waktunya karena kita akan naik zuhur ini di jam 12.21. Iya. Jadi nanti teknisnya saja bagi yang mau zuhur, monggo silakan zuhur. Kemudian Bu Fitri nanti dimintain waktunya sampai jam berapa sehingga bisa diestimasi kira-kira pertanyaannya berapa gitu. Terus kemudian Ibu Bapaknya lagi yang kira-kira belum bertanya dan waktunya nanti kemungkinan tidak dapat, tidak perlu khawatir Ibu Bapak, nanti kita akan sebagai rencana tindak lanjut nanti kita bisa lanjutkan ke hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Baik Bu, silakan. Oke. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Ya, mungkin yang sesi pertama kita ambil 2 atau 3 pertanyaan ya. Sudah ada yang mengatakan, silakan Bu Indra. Bu Indra Pratiwi, time is yours. Halo Bu Indra. Bu Indra? Atau mungkin ke Bu Omaira Yusra. Silakan sambil menunggu Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan? Waalaikumsalam. Lanjut. Iya Bu, kedengaran Bu. Ya maaf Bu, saya Siti Munawara. Memakai akun yang berbeda. Jadi saya ingin bertanya terkait best practice. Untuk best practice itu apakah
kita wajib menggunakan bahasa Inggris atau kita menggunakan ini bebas gitu, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Lalu terkait ada workshop ya tadi Bu ya? Ya. Di akhir Agustus itu ya? Iya. Ya. Ya. Ini tanya-tanya dulu boleh Bu? Boleh. Ya. Jika ini ingin mengikuti agenda tersebut, mentornya itu apakah berlangsung hanya selama kegiatan itu berlangsung atau selanjutnya akan berlangsung gitu Bu? Maksudnya ada grup grup dan itu selamanya akan bisa diminta bantuin gitu. Ya itu saja dulu Bu. Boleh pertanyaan kedua nggak yang tentang aplikasi? Boleh, silakan Bu. Ya, baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua terkait aplikasi tadi menarik sekali karena saya melihat banyak sekali aplikasi yang belum saya pakai. Nah, namun ini ya untuk aplikasi itu kan kita agak-agak gimana gitu Bu ya kalau membawa HP ke sekolah. Di satu sisi ditakutkan anak-anak ada yang menyalahgunakan. Nah, tapi hal-hal seperti itu jika terjadi apakah tidak masalah gitu? Itu kan konsekuensi dari kita masing-masing ya. Saya pernah mencoba anak-anak untuk membawa HP. Jadi kadang saya batasin gitu Bu ya untuk penggunaan HP itu. Jadi tidak setiap hari gitu. Nah, jadi tapi pernah juga nih Bu anak-anak yang disuruh apa tapi malah membuka yang lain gitu. Jadi apakah ada tips-tipsnya nih Bu untuk terkait menggunakan digitalisasi di dalam kelas gitu Bu? Terima kasih. Ya, oke. Ini langsung saya jawab aja ya pertanyaannya ya supaya nggak lupa ya. Oke, lanjut aja. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait penulisan best practice dan workshop ya, Bu ya. Kalau ditanya apakah best practice-nya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau untuk program yang bulan Agustus nanti bahasa Indonesia boleh karena nanti kan tidak terbatas hanya untuk guru bahasa Inggris saja, itu bisa guru yang lain juga. Jadi bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau dirasa pede pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, kita oke aja, ya nggak masalah. Kenapa saya bilang pakai bahasa Inggris nggak masalah? Siapa tahu nanti Ibu mau melanjutkan best practice-nya itu untuk penelitian, ya penelitian di mana nanti mau diarahkan ke jurnal yang internasional, ya. Kan sebenarnya satu tema itu bisa dibuat macam-macam, bisa best practice, bisa penelitian, ya atau bisa mungkin ya kayak sharing-sharing gitu aja, ya. Jadi itu Bu ya, boleh. Nah kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah nanti mentornya akan mendampingi kita selamanya? Kalau selamanya mungkin enggak ya, Mbak dan Ibu. Yang jelas ketika program itu berlangsung, mentor akan terus mendampingi dari dimulai pertemuan yang 2 hari yang offline ya, kan akan ada pemaparan materi dulu, akan ada mungkin penyamaan visi dan misi, termasuk format penulisan best practice seperti apa, itu kan harus tahu dulu ya. Nanti setelah 2 hari, mentoring akan dilakukan secara online, karena tidak mungkin kita akan berkumpul terus setiap hari ya, sampai buku selesai. Selain itu juga mentor yang satu kan posisinya tidak di Samarinda, jadi ya kita online aja, mungkin pakai grup WA atau pakai Zoom meeting sesekali, seminggu sekali untuk mengecek atau memantau progres penulisan ya. Jadi tulisan itu harus dipantau terus Bapak dan Ibu, misalnya seminggu sekali kita Zoom meeting, ditanya udah sampai mana, masalahnya apa, apakah yang bisa dibantu oleh mentor ya. Seperti itu. Tapi untuk proses penulisan tetap kita yang menulis ya. Nanti mungkin ada edisi
memberikan feedback, memberikan masukan dari mentor melalui biasanya kita pakai Google Docs ya. Pakai Google Docs, pakai Google Drive seperti itu karena kerjanya online ya. Jadi mentor akan terus ada selama program berlangsung sampai buku atau tulisannya diterbitkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang terkait apakah ada tips mengenai penggunaan HP dalam pembelajaran di kelas ya? Memang tidak bisa kita pungkiri kalau anak-anak itu apalagi usia SMP ya Bapak dan Ibu ya, kadang-kadang mucil ya. Misalnya disuruh buka Canva, sempat-sempatin main Mobile Legend gitu ya. Itu banyak tuh anak-anak seperti itu. Haji mumpung kan. Ya. Caranya seperti apa ya? Caranya di awal kita sudah buat kesepakatan Bapak dan Ibu. Kalau saya dengan siswa saya begini, nah kamu boleh main game sepuasnya, nah tapi jangan ketika di kelas ya. Ketika istirahat atau di luar lagi nggak belajar silakan, tapi ketika ada guru di kelas HP-nya disimpan ya, kecuali Anda mau HP Anda disita ya, seperti itu. Kalau untuk jam saya sama saya berlakukan seperti itu juga. Nanti saya bilang kalau misalnya saya suruh pakai HP silakan keluarkan, tapi pakai HP-nya seperti apa diperhatikan baik-baik. Misalnya saya suruh pakai Canva, buat sesuatu dengan Canva, fokus ke Canva itu aja ya, jangan yang lain-lain. Karena nanti akan akan membuang waktumu, kerjaanmu nggak selesai, terus tugasmu nggak masuk ke saya, yang rugi kan kamu. Kemudian pentingnya kita memonitor siswa itu, ketika siswa berkegiatan dengan HP itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi memang satu-satu dilihatin Bapak dan Ibu. Jadi kita guru kan keliling kelas itu kan biasa ya, dilihatin apakah dia fokus mengerjakan, apakah buka-buka yang lain, itu memang tugas kita ya. Saya bahkan kadang saya foto ya, siswa itu lagi ngapain saya foto. Saya bilang, saya foto kamu ketahuan lagi main game. Nah kan saya bilang, kalau kamu lagi buka Canva saya foto ya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Tapi kalau game jangan seperti itu. Ya, jadi itu tergantung ini lagi kesepakatan kita sih sama mereka dan komitmen bersama supaya nanti target yang diinginkan bisa tercapai. Seperti itu sih. Seperti itu Bu. Semoga terpuaskan dengan jawaban saya ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih juga Bu Siti Munawwarah atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain silahkan yang ingin bertanya. Langsung saja di open mic-nya, kemudian langsung bertanya dengan Bu Fitri. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Link daftar hadirnya sudah saya kirimkan ke chat room begitu. Kemudian di halaman terakhir link chat setelah Bapak Ibu submit itu ada link grup MGMP yang terbaru begitu. Karena kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang meminta kita buat grup baru karena di grup lama itu masih ada Bapak Ibu yang sudah kepala sekolah kemudian pindah satuan pendidikan di SMA gitu, masih tergabung di grup yang lama. Jadi kita buat grup yang baru. Semoga HP-nya masih kuat ya Bapak Ibu untuk masuk ke dalam grup yang terbaru. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kalau tidak ada kita bisa akhir karena ini juga sudah masuk jam zuhur. Ya silakan Bu Indra. Halo Bu Indra. Kemana Bu Indranya tadi ya? Mic-nya nggak bisa buka. Mungkin bisa dituliskan di chat box, Bu. Oke, ini dari Pak Lutfi, katanya titipan dari Bu Indra, Bu Fitri, untuk daftar workshop yang di bulan Agustus itu bagaimana ya? Nah, untuk yang bulan Agustus, nanti akan ada launching Bu, launching info yang lengkap ya, karena itu kan masih teaser aja sebenarnya ya. Nanti akan ada petunjuk yang lengkap, daftarnya kemana, seperti apa. Nanti pasti kalau sudah ada saya akan share lewat Pak Lutfi ya, Bu ya. Oh iya, siap. Ditunggu informasinya Bu ya. Sepertinya teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini sangat berminat untuk menuliskan best practice-nya, begitu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang bertanya,
kita akhiri saja pertemuan regular meeting kita pada siang hari ini, karena ini juga sudah masuk waktu zuhur begitu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Fitri Wahyuni yang sudah hadir membersamai, kemudian memaparkan dan juga memberikan beberapa materi terkait forum guru bahasa peneliti, kemudian workshop penulisan best practice dan juga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Semoga Bapak Ibu apa yang didapatkan pada pagi menjelang siang hari ini bisa dimanfaatkan di dalam kelasnya, terlebih penggunaan teknologi. Memang kita di SMP ini untuk penggunaan HP sendiri masih dilarang seperti itu Bu ya. Hanya dalam ketentuan-ketentuan masih ada batasan lah istilahnya penggunaan HP tersebut, tapi ada juga sekolah-sekolah yang melarang siswanya membawa HP sehingga sekolah lah yang harus memfasilitasi hal tersebut. Tapi bukan berarti itu bisa menjadi batasan bagi guru, terutama guru bahasa Inggris untuk bisa menggunakan teknologi di dalam kelas. Bapak Ibu saya yakin pasti punya ide-ide terkait dengan pemanfaatan teknologi dengan segala keterbatasan yang ada di sekolahnya masing-masing. Dan semoga apa yang sudah didapatkan dari narasumber kita hari ini, Bu Fitri, bisa memberikan tambahan ide bagi Bapak Ibu untuk penggunaan teknologi di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, Bu Safitri, terima kasih kembali sekali lagi. Semoga ini bukan kali terakhir kita bermitra begitu ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan Bu Fitri, terutama mungkin pada saat workshop penulisan best practice di bulan Agustus nanti. Semoga kita bisa ikut dan berpartisipasi. Bapak Ibu, terima kasih juga sudah hadir dan dalam kesempatan kegiatan regular meeting kita yang pertama. Jangan lupa diisi daftar hadirnya dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di pertemuan MGMP berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Kemudian bersama-sama membaca hamdalah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Bu Fitri terima kasih. Saya akhiri kegiatan kita, regular meeting kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini berbuah pahala dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.